Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, saya Siti Komaria, mahasiswa Pasca Sarjana UNES, akan mempresentasikan hasil tugas akhir dari mata kuliah Problematika Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya. Namun di sini saya mengambil problematika bahasa yang diterapkan dalam kaitannya pembelajaran. Di sini saya menciptakan sebuah produk dalam bentuk modul yang saya beri judul MAMSI, Mahir Menulis Teks Deskripsi untuk jenjang MTS atau setara dengan SMP pada kelas 7 semester Gasal tahun ajaran 2020-2021. Teks deskripsi ini merupakan salah satu teks yang harus dikuasai oleh peserta didik yang berada di kelas 7. Keterampilan menulis yang dialami oleh peserta didik melihat fenomena yang ada di sekolah-sekolah, terutama saya sebagai pendidik, melihat bahwa keterampilan menulis yang dimiliki oleh peserta didik masih terhitung rendah. Nah, hal ini terutama berkaitan dengan keterampilan menulis teks deskripsi. Peserta didik masih banyak mengalami problematika dalam hal keterampilan menulis, terutama teks deskripsi. Problematika atau kendala yang dialami oleh peserta didik yang pertama yaitu peserta didik masih kesulitan di dalam menentukan ide. Kemudian peserta didik juga masih bingung bagaimana cara untuk mendapatkan ide yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk tulisan. Tentunya berkaitan dalam hal menulis teks deskripsi. Nah, pada tahap awal ini, peserta didik saja masih merasa kesulitan dalam menentukan idenya. Di sini peserta didik banyak menghabiskan waktu. Akibatnya, kurangnya minat dan motivasi peserta didik dalam pembelajaran menulis teks deskripsi. Kemudian, selain itu, problematika yang kedua yang dialami oleh peserta didik yaitu peserta didik masih kesulitan dalam membayangkan atau menggambarkan objek yang akan dideskripsikan. Nah, di sini peserta didik itu masih kesulitan, terutama objek yang sifatnya jauh, kemudian tidak bisa dihadirkan di dalam kelas. Nah, hal ini menandakan bahwa daya imajinasi yang dimiliki oleh peserta didik masih rendah. Kemudian, selain problematika tersebut, problematika yang ketiga yaitu peserta didik masih kurang berlatih dalam hal menulis. Jadi, terutama di sini itu pendidik ketika mengajar hanya mengajarkan teori-teori saja tanpa adanya praktik atau latihan langsung yang diberikan kepada peserta didik. Jadi di sini peserta didik itu bisa dikatakan masih minim dalam hal berlatih menulis. Nah, misalnya di dalam penggunaan ejaan, peserta didik masih minim, kemudian masih bingung mau menggunakan ejaan yang seperti apa yang sudah benar, yang sudah sesuai dengan EYD. Kemudian masih kesulitan di dalam memilih kosakata. Kemudian peserta didik juga masih mengalami kesulitan dalam hal antara judul yang sudah ditulis kemudian dengan isi itu masih belum sesuai. Nah, problematika ini dialami oleh peserta didik. Kemudian problematika yang keempat yang dialami oleh peserta didik yaitu dari segi teknis hasil tulisan. Nah, di sini hasil tulisan peserta didik dalam menulis teks deskripsi itu bisa dikatakan masih jauh dari standar penulisan yang baik dan benar. Jadi hanya asal menulis saja tanpa memperhatikan hal-hal yang sekiranya berkaitan dengan
kaidah atau tata cara penulisan yang baik dan benar. Kemudian, problematika yang kelima yang dialami oleh peserta didik yaitu peserta didik masih kesulitan dalam hal merangkai kata yang sudah ada. Nah, di sini peserta didik masih kesulitan. Misalnya, pendidik menyuruh peserta didik untuk mendeskripsikan kelas yang mereka gunakan setiap hari untuk belajar. Di sini terlihat bahwa peserta didik masih kesulitan untuk mendeskripsikan kelas yang sudah mereka gunakan sehari-hari untuk belajar. Nah, itulah beberapa problematika yang dialami oleh peserta didik dalam hal menulis teks deskripsi. Nah, untuk itu di sini saya menciptakan sebuah modul yang saya beri judul Mamsi, Mahir Menulis Teks Deskripsi untuk pendidik maupun peserta didik yang sekiranya nanti dapat meningkatkan atau mahir di dalam menulis teks deskripsi. Nah, modul yang saya buat di sini yaitu yang pertama, di sini saya juga melampirkan kata pengantar. Di awal modul yang saya buat terdapat kata pengantar, kemudian selanjutnya yaitu juga mencantumkan daftar isi. Daftar isi yang ada di dalam modul ini yaitu ada pendahuluan, petunjuk penggunaan modul, petunjuk belajar, kemudian juga terdapat tujuan yang diharapkan. Nah, nanti ketika pendidik dan peserta didik menggunakan modul ini, tujuan yang diharapkan itu seperti apa? Itu sudah saya buat di modul ini. Selanjutnya yaitu terdapat juga uraian materi. Jadi uraian materi yang saya cantumkan di dalam modul ini hanya mengulas sedikit-sedikit tentang materi-materi yang tentunya sudah kalian ketahui. Di sini hanya untuk mengingatkan memori sejenak dari kalian. Kemudian tidak lupa juga di sini saya juga mencantumkan lembar kerja siswa. Nah, kenapa saya mencantumkan lembar kerja siswa ini? Karena melihat dari pendidik pada saat mengajar itu hanya menyampaikan teori-teori saja. Tidak ada latihan, tidak ada praktik yang diberikan kepada peserta didik langsung. Jadi di sini ada teori, kemudian ada praktiknya langsung. Jadi agar lebih memahami, seperti itu. Kemudian yang terakhir, tidak lupa juga terdapat daftar pustaka. Nah, pendahuluan. Di sini yaitu, pernahkah kalian membaca teks deskripsi? Tentunya kalian pernah melihat acara jalan-jalan di televisi yang menayangkan keindahan pariwisata Indonesia dengan pemaparan yang menarik dan keren. Nah, mungkin juga kalian pernah membaca info perjalanan yang mendeskripsikan keindahan wisata Indonesia. Nah, itulah beberapa contoh dari teks deskripsi. Kemudian, teks deskripsi ini itu bisa ditemukan di dalam buku info perjalanan, novel, cerpen, film, majalah, program televisi, atau buku info perjalanan lainnya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kegiatan menulis teks deskripsi ini tercantum pada kompetensi dasar 3.2 berkaitan dengan menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi tentang objek, bisa berupa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca, dan juga pada kompetensi dasar 4.2 atau keterampilan, yaitu menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek. Objeknya seperti tadi bisa dalam bentuk sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan sebagainya. Selanjutnya, petunjuk penggunaan modul ada 4. Yang pertama, belajar menggunakan modul ini itu bisa dilakukan secara mandiri, bisa di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian, yang kedua, keberhasilan belajar itu bergantung kepada kedisiplinan dan ketekunan peserta didik di dalam mempelajari dan mematuhi langkah-langkah belajar yang ada dalam modul ini. Yang ketiga, peserta didik dapat mempelajari modul ini itu secara berurutan dan mendalami soal evaluasi yang diberikan. Yang keempat, apabila peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami modul ini, bisa dikonsultasikan dengan pendidik atau bisa juga dengan teman sebaya. Selanjutnya, petunjuk belajar.
Baca dan pahami tujuan yang diharapkan dalam modul ini. Pelajari dan pahami uraian materi yang terdapat dalam modul ini, kemudian merangkum materi dengan bahasa kalian sendiri. Tujuannya yaitu agar lebih memudahkan dalam mengingat dan mengerjakan soal evaluasi secara jujur. Kemudian, yang keempat, didiskusikan dengan teman jika mengalami kesulitan. Apabila teman sebaya tidak bisa memecahkan kesulitan tersebut, bisa dikonsultasikan dengan pendidik. Selanjutnya yaitu tujuan yang diharapkan. Nanti ketika sudah mempelajari modul ini, diharapkan kalian dapat yang pertama menelaah struktur dan kebahasaan dalam teks deskripsi tentang objek. Kemudian yang kedua menulis teks deskripsi berdasarkan struktur teks. Langsung saja kita masuk ke peta konsep. Di sini saya membuat peta konsep memudahkan kalian agar memahami isi dari modul yang sudah saya buat. Di sini ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi. Kedua, menjelaskan isi teks deskripsi, menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi, menyajikan data, gagasan, dan kesan dalam bentuk teks deskripsi. Langsung saja kita mengulas kembali materi, yaitu yang pertama, pengertian dari teks deskripsi. Tentu kalian sudah tidak asing lagi, bukan? Apa itu teks deskripsi? Nah, teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Jadi yang perlu kalian garis bawahi yaitu deskripsi itu adalah sebuah penggambaran atau pelukisan tentang suatu objek. Objeknya bisa seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bisa sekolah, bisa tempat wisata, bisa tempat bersejarah atau seni, atau kedaerahan, dan lain sebagainya. Kemudian, tujuannya apa ketika kalian membuat teks deskripsi? Nah, tujuannya yang harus diingat ketika kalian menulis sebuah teks deskripsi, yaitu harus membuat pembaca itu seolah-olah bisa melihat dan merasakan sendiri apa yang sudah kalian tulis, seperti itu. Jadi, pembaca itu ikut terbawa atau mengalami sendiri, seperti itu. Kemudian ciri-cirinya yang pertama jelas, deskripsi tadi yang sudah saya sampaikan, menggambarkan atau melukiskan suatu objek. Kemudian penggambaran itu dilakukan dengan serinci-rincinya, sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Kemudian yang ketiga yaitu membuat pembaca atau pendengar itu seolah-olah merasakan atau mengalami sendiri apa yang sudah kalian tulis. Seperti itu. Kemudian ciri yang keempat yaitu menjelaskan ciri-ciri objek seperti dari warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci. Nah, kita masuk ke kompetensi dasar 3.2, pengetahuan, yaitu struktur teks deskripsi. Kalian harus ingat bahwa struktur teks deskripsi ini terdiri dari 2, yaitu deskripsi umum dan deskripsi bagian. Deskripsi umum ini terdapat di bagian awal, sebagai pembukaan atau biasanya terletak di paragraf pertama. Nah, isinya dari deskripsi umum ini yaitu menggambarkan secara umum, secara secara keseluruhan terhadap objek yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, kemudian paragraf-paragraf bawahnya atau lanjutannya itu masuk ke dalam deskripsi bagian atau lanjutannya dari deskripsi umum. Nah, deskripsi bagian ini sudah masuk ke khusus dengan perincian-perincian secara detail, ya, secara detail, secara jelas seperti itu. Nah, digambarkannya itu seolah-olah orang yang nantinya membaca tulisan kalian itu bisa melihat langsung, bisa didengar, bisa dicium atau dirasakan atau mengalami sendiri seperti itu. Nah, di sini saya mencantumkan 2 contoh teks agar nantinya kalian lebih paham dalam menganalisis struktur. Yang pertama di sini berjudul Pantai Ora, Surga Tersembunyi di Maluku. Ada beberapa paragraf, silakan nanti bisa kalian baca sendiri. Kemudian bagaimana cara menganalisisnya? Nah, di sini perhatikan. Ini dilihat paragraf awal. Paragraf pertama tadi sudah saya sampaikan kata kuncinya yaitu ada 2, umum dan bagian. Awal itu termasuk dalam deskripsi umum. Paragraf-paragraf bawahnya selanjutnya
yaitu masuk ke dalam deskripsi bagian, karena sudah menceritakan tentang bagian-bagian atau khususnya, sudah diperinci, seperti itu. Nah, agar lebih paham lagi, ini bisa dilihat tag yang kedua, wisata pantai laut selatan Jawa Barat. Ada beberapa paragraf juga, nanti silakan bisa kalian baca sendiri. Cara menganalisisnya juga sama, yang awal adalah deskripsi umum, kemudian paragraf 2, 3, 4, dan seterusnya, termasuk deskripsi bagian. Nah, kita sudah masuk ke pengetahuan, yaitu 3.2, kompetensi dasar. Kita masuk ke sekarang praktik atau keterampilan, 4.2, yaitu menulis teks deskripsi. Di sini perlu diperhatikan, menulis itu adalah sebuah keterampilan yang berproses kreatif dan bertahap. Harus kalian garis bawahi bahwa menulis itu bukan instan, jadi harus dilakukan secara bertahap, ada langkah-langkahnya, seperti itu, agar nantinya isi dan tujuan tulisan kalian itu dapat dipahami dan dimengerti oleh pembaca. Nah, di dalam modul ini, saya mencantumkan trik atau langkah-langkah agar nantinya kalian ketika menulis teks deskripsi itu menjadi mahir atau mudah, tidak mengalami problematika-problematika lagi. Nah, yang harus kalian lakukan yang pertama itu tentukan objeknya dulu atau temanya. Baru tentukan judul, apa tujuan, kemudian yang ketiga mengumpulkan bahan atau datanya, kemudian yang keempat yaitu membuat kerangka karangan atau bahan mentahnya dulu, baru yang terakhir yaitu mengembangkan kerangka tulisan kalian. Nah, yang pertama ini adalah menentukan objek atau temanya dulu. Di sini sangat penting. Jadi kalian harus pilih dulu objeknya. Apakah memilih objeknya sekolah, tempat wisata, kemudian wisata yang tempat bersejarah, seperti itu. Nah, tujuan dari kalian menentukan objek di sini agar nantinya tulisan kalian itu terarah, ya. Kemudian yang kedua, tentukan tujuannya. Ingat, tujuan deskripsi itu adalah memberikan gambaran secara jelas, secara rinci pada pembaca, agar pembaca nanti ketika sudah membaca hasil tulisan kalian itu seolah-olah ikut merasakan, seperti itu. Ini harus dipahami, menentukan tujuannya. Kemudian setelah menentukan tujuan yaitu mengumpulkan bahan atau datanya. Ini jelas, ketika kalian ingin menuliskan sesuatu harus ada bahannya dulu, seperti itu. Nah, ini bisa melalui pengamatan, bisa mengambil objek yang ada di sekitar kalian, sesuai apa yang sudah kalian lihat, yang sudah kalian rasakan sendiri, alami sendiri, seperti itu. Itu dikumpulkan dulu bahan-bahannya, agar nanti memudahkan kalian ketika sudah mulai menulis. Kemudian langkah yang 4 yang harus kalian lakukan, yaitu membuat kerangka karangan, atau kalian tulis poin-poinnya penting terlebih dahulu, seperti itu dalam bentuk kalimat-kalimat, poin-poin penting. Nah, ketika kalian sudah menulis poin-poin penting itu, ya, kemudian kalian kembangkan yang kelima yaitu kembangkan kerangka tulisan itu menjadi sebuah paragraf yang utuh, yang lengkap. Ya, ini adalah 5 langkah mudah ketika kalian ingin menulis teks deskripsi. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja ini disajikan lembar kerja siswa agar lebih paham. Jadi terdapat sebuah teks yaitu dengan judul Tari Saman. Terdapat beberapa paragraf, silakan nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, kemudian dianalisis di sini yaitu setelah membaca teks di atas, petakan bacaan tersebut sesuai dengan struktur teksnya. Jadi dianalisis seperti contoh yang disajikan tadi sebelumnya di atas ya. Ingat, kata kuncinya ada 2, deskripsi umum, deskripsi bagian. Kemudian, umum ini terletak di awal atau pembukaan, ditulis kalimatnya, kemudian paragraf-paragraf bawahnya atau lanjutannya deskripsi umum, itu adalah masuk ke dalam deskripsi bagian. Nah, mudah ya. Kalau sudah seperti itu, nanti hasil pekerjaan kalian akan dinilai yang pertama dari struktur teksnya,
apakah sudah lengkap dan terinci atau belum. Kalau sudah berarti skornya 4. Kemudian dengan perincian-perincian skor yang lainnya ada 3, 2, 1. Kemudian yang dinilai kedua yaitu dari segi ciri kebahasaan. Nah, pilihan katanya apakah sudah tepat, kalimatnya itu mudah dipahami atau tidak, kemudian apakah sudah sesuai dengan EYD dan tanda baca, seperti itu. Masih terdapat banyak kesalahan atau tidak. Nah, setelah kalian pelajari struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi tersebut, nah ini lanjut ke kompetensi dasar keterampilan 4.2 yaitu menulis teks deskripsi. Nah, di sini di dalam modul ini terdapat beberapa judul, ada 5 judul. Nanti silahkan kalian pilih salah satu judul ini, kemudian kalian tulis, kalian buat teks deskripsinya sesuai 5 langkah tadi, ya. Kemudian kalau sudah hasil tulisan kalian nantinya akan dinilai sesuai kriteria, mulai dari judulnya, kemudian identifikasinya, ya, kemudian deskripsi, penutup, penggunaan bahasa. Nah, setelah itu nanti skor akhirnya ditotal. Skor yang diperoleh berapa, kemudian dibagi 4, dikalikan dengan 100%. Nah, itulah nilai yang kalian peroleh. Ya. Nah, yang terakhir yaitu daftar pustaka. Dalam modul ini mengambil beberapa referensi, ada 6 daftar pustaka yang digunakan dalam penyempurnaan penulisan modul. Nah, itulah problematika dalam menulis teks deskripsi, dan di dalam modul ini beberapa solusi atau beberapa cara atau langkah yang harus kalian lakukan ketika nantinya ingin menulis atau mahir, ya, mahir dalam menulis teks deskripsi. Nah, demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat khususnya buat para pendidik dan peserta didik. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.